Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bi akramin nabiyyi wa a'izzi maulud sayyidina wa maulana Muhammadanin nabiyyil muqaddasil mahmud ذي شفاعة العظمى والحوض المورود وانصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والأباء والجدود نخبة العالم وسيدي ولد آدم ومن اندغل في الغرور الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره طلع شمس الهداية والإرفان بانفلاق صبحه على كل أكوان أشهد أن لا إله إلا الله الملك الألام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب أعلى المقام والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والدين القويم والصراط المستقيم والحسب السبيم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل ملته أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلى الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا أنا قائدهم إذا وفدوا أنا مبشرهم إذا يعيشوا أنا سيد ولد آدم ولا فخر لواء الحمد بيدي صدق الله العظيم وصدق رسوله وحبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil alamin. Marilah kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala rahmat dan inayahnya yang berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah niat kita, langkah kita, duduk kita di tempat ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya yang setia mengikuti syariatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita telah berada di bulan Rabiul Awal. Bulan apa sekarang? Tepatnya tanggal 18 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana dilahirkannya seorang manusia suci yang disucikan oleh Yang Maha Suci. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana dilahirkannya seorang manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Manusia terpuji yang dipuji oleh Yang Maha Terpuji. Manusia yang dicintai kawan dan disegani lawan.
manusia yang namanya selalu digandengkan dengan nama ilahinya, baik di waktu azan, iqamat, salat maupun tahiyat. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Bu, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nur Nabi kita Muhammad. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah perlihatkan keagungan cahaya Nabi Muhammad tersebut. Dengan bangganya Allah perlihatkan kepada penghuni surga. Tadi baca kitab Maulidnya, kitab apa baca Maulidnya? Nah, ada namanya kitab Maulid Ad-Diba. Ya. Di dalam kitab Rawi Ad-Diba, kitab Maulid Ad-Diba dijelaskan, fa subhanallahi wa ta'ala min malikin aujadan nur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa Adam min at-tinil ladhib. Wa aradu fahru al-asya wa qala hadha sayyidul anbiya wa asfiya wa akramul habaib. Dibaca nih dia nih, ya. Yang artinya Maha suci Allah yang telah menciptakan nur Nabi kita Muhammad, yang telah menciptakan cahaya Nabi kita Muhammad minurihi, dari cahaya Allah. Jadi cahaya Nabi Muhammad Bu diciptakan langsung dari cahaya Allah. Agung tak? Agung tidak cahaya Nabi Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad itu langsung diciptakan dari cahaya Allah. Lalu Allah perlihatkan keagungan cahaya Nabi Muhammad tersebut kepada penghuni surga. Penghuni surga siapa sih Bu? Bu, penghuni surga saya Bu? Hah? Ibu-ibu, betul? Amin. Bapak-bapak ada gak? Ya kesian, entah kalau nggak ada repot. Ya nggak ada bapak-bapak kan yang menemenin Ibu ya. Iya gak? Nabi Adam aja pusing di dalam surga sendirian. Iya gak? Ya, repot nggak ada bapak-bapak Bu, Ibu. Ya. Allah perlihatkan keagungan cahaya Nabi Muhammad tersebut kepada penghuni surga. Ya, dengan bangganya Allah katakan, hai penghuni surga, kata Allah, ini adalah pemimpin Nabi yang paling agung di antara orang-orang pilihan dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga bingung Bu. Penghuni surga bingung Pak. Ya, siapa sih cahaya, siapa sih yang dimaksud oleh Allah yang begitu agung, yang begitu mulia, siapa nih? Yang dimaksud sama Allah siapa, cahaya siapa nih? Bertanya nih Bu malaikat Bu. Bertanya Pak. Qila huwa Adam, ya Allah, apakah itu cahaya Nabi Adam alaihissalam? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Dengan cahaya tersebut Nabi Adam alaihissalam bisa mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak, nggak bengong Pak, saya udah ngagetin. Ya. Nabi Adam alaihissalam Bu, ya, mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan seluruh malaikat Allah untuk sujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Betul tidak? Betul tidak? Yang gak sujud siapa? Iblis laknatul. Betul. Itu Nabi Adam bisa mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena pada diri Nabi Adam terdapat cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia tidak cahaya Nabi Muhammad? Agung tidak cahaya Nabi Muhammad? Takbir. Sallu ala Muhammad. Bu, Bu, jangan cicing wae Bu. Oi, oi.
Nabi Adam pernah berbuat dosa gak? Pernah gak? Apaan? Makan buah kuldi. Betul namanya buah kuldi. Siapa yang kasih nama tuh? Bu, namanya buah apa sih? Saya aja sampai sekarang gak tahu tuh namanya buah. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Jangan kau deketin pohon ini. Udah ada namanya belum? Yang kasih nama siapa? Yang kasih nama buah kuldi siapa? Hah? Dewi. Hah? Khalada yakhludu khaldan, artinya kekal. Ya. Setan laknatullah menggoda Nabi Adam, kau makan itu buah kau akan kekal. Jelas gak? Kekal itu bahasanya khaldun. Khalada yakhludu khaldan, artinya kekal abadi. Setelah makan buah kuldi, ya setelah makan itu Nabi Adam beserta istrinya diturunkan ke dunia. Betul? Betul gak? Ya. Kalau bahasa Sundanya nih, ya Nabi Adam mohon maaf kepada Allah, minta ampun kalau bahasa Sundanya. A thousand times to tell you I am sorry. Ya. Bahasa Sundanya nih. Paham gak bahasa Sunda? Ya, bahasa Sunda. Paham? Ya. Yeah. A thousand times to tell you I am sorry. But you never forgive me. Ya. Bahasa Sunda. Do you understand? Ya. Yeah. Bu, ibu tahu nggak understand apa artinya? Mengerti ya? Itu kalau kita belajar bahasa Inggris, ya saya dikit-dikit belajar bahasa Inggris nih. Under artinya apa? Stand artinya apa? Jadi kalau yang bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus paham. Saya tanya, saya ulangin. Under artinya apa? Bawah. Stand artinya apa? Nah ibu-ibu kalau yang bawah sudah berdiri mesti paham. Do you understand? Aduh bu, jangan serius-serius bu ah. Ya. Kata orang bahasa Sunda bilang, a thousand times to tell you I am sorry but you never forgive me. Ya. Yeah, I can speak English just a little. If you want to speak English with me, so I will listen what do you say. Masih mau diterusin gak nih? Gue gemeteran nih, ibu ketawain mulu nih. Nabi Adam setelah melakukan dosa berkali-kali atau time, beribu-ribu kali, aku memohon maaf kepadamu ya Allah, but you never forgive me. Tapi kamu belum memaafkan aku. Akhirnya apa? Nabi Adam berdoa, ya Rab, as'aluka bi haqqi Muhammadin ala ghafartali, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan haknya Muhammad, akankah engkau ampuni aku? Jadi Nabi Adam mohon ampun dengan bawa-bawa nama Nabi Muhammad. Jelas tidak? Jelas tidak? Saya tanya, di waktu itu Nabi Muhammad udah diciptain belum? Udah diciptain belum? Belum diciptain, betul? Sehingga Allah bertanya kepada Nabi Adam, waman Muhammad lama akhluktu, wahai Adam, siapa itu Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Dijawab sama Nabi Adam, tabarukasmuka ya Rab, lama khalaqtani rafa'atu ra'si ila arsyika fa idza fihi maktubun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fa'alimtu laisa ahadun indaka qadran mimma ja'alta isma'u ma'a ismik. Kata Nabi Adam, maha suci namamu ya Allah, ketika engkau ciptakan aku angkat kepalaku ke arsyimu, maka padanya tertulis tiada Tuhan selainmu dan Muhammad itu utusanmu. Maka aku mengetahui tidak ada sesuatu yang lebih derajatnya di sisimu yang namanya engkau gandengkan dengan namamu. Akhirnya Allah katakan kepada Nabi Adam, ya Adam,
annahu akhiru nabiyyina min dzurriyyatika walaula huwa ma khalaqtuka. Wahai Adam, ketahuilah dia itu nabi yang terakhir dari keturunan kamu, kalau bukan karena dia tidak akan aku ciptakan engkau. Subhanallah. Jadi Nabi Adam diciptakan karena adanya Nabi Muhammad, betul tidak? Agung tidak Nabi Muhammad? Mulia tidak Nabi Muhammad? Takbir. Shallu ala Muhammad. Udah dapat jawabannya belum tuh malaikat? Tadi kan nanya cahaya yang dimaksud. Cahaya siapa ya Allah? Apakah cahaya Nabi Adam? Bukan. Dengan cahaya tersebut Nabi Adam bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Udah dapat jawabannya belum? Saya mau tanya, udah dapat jawabannya belum? Malaikat tuh nanya. Sudah dapat belum? Belum dapat, betul. Betul. Nanya lagi nih malaikat. Qila huwa Nuh. Ya Allah, apakah itu cahaya Nabi Nuh alaihi salam? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nuhun yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu min ahli wal aqarib. Kata Allah, dengan cahaya tersebut Nabi Nuh alaihi salam bisa selamat dari tenggelam dan binasalah keluarga dan kerabatnya yang menentangnya. Bu, Pak, yang masih jomblo, lu jangan tidur aja lo. Gua teriak-teriakan lu tidur lo. Zaman Nabi Nuh pernah kena musibah, betul? Apa? Bencana apa? Bencana apa? Banjir. 40 hari 40 malam banjir, hujan besar. Kira-kira kalau Jakarta 40 hari 40 malam hujan besar bagaimana ya? 3 hari aja udah repot. 3 hari udah 6 meter. Betul gak? Betul gak? Betul gak? Apalagi 40 hari 40 malam. Betul gak? Ini anak Nabi Nuh siapa namanya? Kan'an. Anak Nabi Nuh Kan'an diajak suruh naik kapal, nggak mau. Dia naik ke atas gunung. Akhirnya apa? Gunung-gunungnya tenggelam juga, betul? Betul gak? Nabi Nuh beserta pengikutnya bisa selamat di dalam perahu, selamat dari tenggelam. Kenapa? Karena pada diri Nabi Nuh terdapat cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia tidak cahaya Nabi Muhammad? Agung tidak cahaya Nabi Muhammad? Sallu ala Muhammad. Udah dapat jawabannya belum malaikat? Udah dapat belum jawabannya? Nih ibu senyum aja nih ibu. Udah dapat belum? Belum dapat. Ya belum dapat jawabannya. Betul. Akhirnya nanya lagi malaikat. Qila wa Ibrahim, ya Allah, apakah itu cahaya Nabi Ibrahim alaihissalam? Dijawab sama Allah. Qala Ibrahimu bihi tagumu hujjatu ala ubadil asnami wal kawakib. Kata Allah, dengan cahaya tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menyampaikan hujah. Tahu hujah? Tahu nggak hujah? If you want to debate, you must have argumentation. Jangan asik-asik aja. Paham kagak lo? Itu bahasa Sunda. Kalau ente mau berdebat, ente harus punya argumentasi. Hujah itu argumentasi. Paham gak argumentasi? Alasan. Kalau kita mau berdebat tuh, kalau kalah akhirnya kita tonjok tuh orang. Kalau kita kalah, kalau berdebatnya pakai otot, bukan pakai otak. Jelas gak? Jelas gak? Nah, hujah itu argumentasi. Dengan cahaya tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menyampaikan hujahnya, argumentasinya kepada penyembah berhala. Zaman Nabi Ibrahim ada namanya raja apa? Raja apa? Raja apa? Raja Namrud, betul. Raja Namrud kalah berdebat sama Nabi Ibrahim. Kosong Raja Namrud. Ya kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim, akhirnya apa? Nabi Ibrahim dibakar. Betul tidak? Betul tidak? Ini api bisa menjadi dingin, tidak membakar sedikit pun tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena pada diri Nabi Ibrahim
terdapat cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia tidak cahaya Muhammad? Agung tidak cahaya Muhammad? Sallu ala Muhammad. Udah dapat belum jawabannya? Belum dapat. Sampai batuk gue. Udah santai aja. Ya. Nanya lagi nih malaikat. Qila huwa Musa, ya Allah, apakah itu cahaya Nabi Musa alaihi salam? Dijawab oleh Allah, qala Musa akhuhu walakin hadza habibun wa Musa kalimun wal mukhatib. Kata Allah, Musa itu saudaranya, sedangkan cahaya ini kekasih, dan Musa itu adalah nabi yang berbicara langsung, mendapat firman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas gak Bu? Bu, ya ini pernah, bukan Nabi Musa doang yang merasa iri kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam pun juga pernah merasa iri kepada Nabi Muhammad. Ya, pernah Nabi Adam bertanya, Ya Rab, ana abal bashar wa Muhammad habibuk ma farqa baina abil bashar wal habib. Ya Allah, aku ini bapaknya manusia, sedangkan Muhammad itu adalah kekasihmu. Apa bedanya aku dengan kekasihmu Rasulullah? Ya, akhirnya apa? Kata Allah, salah satunya kata Allah nih, wahai Adam, ingatkah ketika aku ciptakan engkau, engkau ingin menikahi Siti Hawa, betul gak? Betul gak? Itu ketika Siti Hawa diciptakan, Nabi Adam pengen sentuh. Kata Siti Hawa apa? Don't touch me. Apa? Jangan. Sekarang banyak yang mau disentuh. Gimana dong? Hah? Berapa urusan ya gak? Apalagi kalau undang-undang sekarang udah disahkan tuh, suami perkosa istri 12 tahun. Suami perkosa istri 12 tahun. Bayangin tuh, Pak, kalau sampai ini undang-undang disahkan, kacau Pak. Jadi kita mesti bikin surat tertulis di atas materai, kita bikin kesepakatan, gak boleh nuntut. Betul gak? Betul gak? Ya gak? Kalau sampai dituntut sama istri kita, waduh kacau. Kita nanti suami di penjara, istri kita sendirian, kacau dia entar. Betul gak? Undang-undangnya kacau Bu sekarang Bu, kalau disahkan, betul? Betul gak? Kalau begitu mau diamin atau tolak undang-undangannya? Dia nggak tolak. Udah lagi undang-undang, cowok sama cewek pacaran tanpa ikatan pernikahan, dia berbuat begitu Bu, yang mergokin nangkep, yang ditangkap, yang nangkep, yang ditangkapnya polisi, yang mergokin doang. Kenapa? Anda berbuat begitu suka sama suka. Jadi kalau berbuat begituan suka sama suka nggak dihukum. Kacau gak? Kacau gak? Jadi namanya bukan kumpul kebo lagi, kumpul babi. Paham gak? Kalau kebo masih halal, jadi kumpul babi. Paham gak? Ada orang kumpul babi, kita pergokin. Kayak kita yang ditangkap polisi. Kenapa? Dia berbuat begitu suka sama suka. Kacau tidak? Kacau gak? Aduh, kacau nih. Nih ibu punya anak nih. Saya baca juga tuh. Ibu punya anak, bapak punya anak perempuan, udah kita didik dari kecil pakai pakaian yang nutup aurat, ya gak? Udah gede nih anak pakai pakaian seksi. Kita larang dong. Nih anak kita larang, marah, ngadu sama polisi, bapaknya yang tangkap. Kacau gak? Kacau gak? Ada lagi yang paling nyebelin. Kita punya ayam. Ayam berapa nih ayam? Ayam main di kebun orang, yang punya kebun marah, ngadu sama polisi, didenda 10 juta satu ekor ayam. Kayak ayamnya 5, ayamnya 5 main di kebun orang, berapa itu? Mampu bayar 50 juta. Kacau gak? Kacau gak? Makanya jangan diam aja lo. Ya betul. Kalau begitu undang-undang begini diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Takbir. Sallu ala Muhammad. Nabi Adam pernah, hai Adam, ketika kau ingin menikahi Siti Hawa, aku bertanya kepadamu, a'ti maroha,
berikan maharnya kepadaku. Nabi Adam bertanya, wa ma mahruha ya Rab, apa maharnya wahai Tuhanku? Antusolliya ala habibi mi'ata marrah, yaitu maharnya adalah engkau membaca sholawat kepada kekasihku 100 kali. Jadi Nabi Adam nih menikahi Siti Hawa yang begitu cantiknya, maharnya baca sholawat. Lu mau nggak nikah sama cewek cantik maharnya cuma sholawat doang? Mau nggak? Mau nggak? Saya mau tanya, Bu mau nggak Bu anak AWW dinikahin maharnya sholawat? Ya Bu, anak ibu yang cewek cakep, saya dinikahin maharnya sholawat. Mau gak? Siti Hawa aja mau Bu. Sholawat sama rumah Bu. Oh mau. Rumahnya rumah keong. Mulia tidak Nabi Muhammad? Mulia tidak Nabi Muhammad? Sallu ala Muhammad. Nabi Musa juga pernah merasa iri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, ana nabiyul kalim wa Muhammad habibuk ma farqa bainal kalimi wal habib. Ya Allah, aku adalah nabi yang engkau ajak bicara. Apa perbedaan aku dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bu, Nabi Musa itu nabi yang berbicara langsung sama Allah. Dia nanya apa perbedaan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan kepada Nabi Musa, hai Musa, engkau berbicara kepadaku, engkau yang meminta. Coba pahami. Hai Musa, engkau berbicara kepadaku, engkau yang meminta. Setelah aku kabulkan permintaan engkau, aku perintahkan engkau untuk menghampiriku di Bukit Tursina. Ya, jarak engkau dengan aku tertutup dengan 70 dinding dan aku hanya mengeluarkan cahayaku. Paham gak? Paham gak? Untuk kekasihku Rasulullah, aku yang minta ingin bicara kepadanya. Bayangin tuh. Untuk kekasihku Rasulullah, aku yang ingin bicara, aku yang ingin meminta bicara kepadanya. Aku perintahkan malaikatku untuk menjemputnya ke hadapan aku di dalam peristiwa Isra wa Mi'raj. Jarak aku dengannya bagaikan 2 busur panah atau bahkan lebih dekat. Saya tanya nih, Nabi Musa bicara sama Allah, Nabi Musa yang minta. Setelah Allah kabulkan, Allah perintahkan Nabi Musa untuk menghampiri Allah di Bukit Tursina. Jarak Nabi Musa dengan Allah tertutup dengan 70 dinding dan Allah hanya mengeluarkan cahayanya. Jelas gak? Jelas gak? Tetapi kalau Nabi Muhammad bicara sama Allah, Allah yang meminta. Lebih mulia mana itu? Lebih mulia mana? Allah perintahkan malaikatnya untuk menjemputnya ke hadapan Allah di dalam peristiwa Isra wa Mi'raj. Betul gak? Jarak Allah dengan Nabi Muhammad bagaikan 2 busur panah atau bahkan lebih dekat. Jadi lebih mulia mana Nabi Muhammad dengan Nabi Musa? Lebih mulia mana Nabi Muhammad dengan Nabi Musa? Sallu ala Muhammad. Udah dapat jawabannya belum? Udah dah. Udah. Lu undang gue lagi. Ya. Udah dapat belum jawabannya? Bu. Ibu saya tanya udah apa belum? Ngupil aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih mau terusin? Nanya lagi nih malaikat. Qila huwa Isa ya Allah. Apakah itu cahaya Nabi Isa alaihissalam? Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwati kal hajib. Dengan cahaya tersebut Nabi Isa alaihissalam bisa menyampaikan kabar gembira dengan kedatangannya, dan jarak kenabian Nabi Isa dengan Nabi Muhammad bagaikan alis dengan mata. Dekat tidak? Dekat tidak? Malaikat akhirnya nyerah Pak. Nyerah nih, ditanya nggak dapat jawabannya. Akhirnya mereka bertanya, Allah siapakah cahaya yang kau maksud?
yang begitu mulia yang engkau pakaikan mahkota di kepalanya yang memegang panji-panji kepemimpinan? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala huwa nabiyyun istakhartuhu min Lu'ayy ibn Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yaghfulu jaddu summa amu syaqiqu Abu Talib. Yang artinya hadirin, dia adalah nabi yang aku pilih dari keturunan Lu'ayy ibn Ghalib, yamutu abuhu wa ummuhu, yang meninggal ibu dan ayah dan ibunya, diasuh oleh kakeknya dan diteruskan oleh pamannya, saudara kandung ayahnya yang bernama Abu Talib. Jelas tidak? Hadirin rahimakumullah, orang bertanya, apa sih bedanya Nabi Muhammad dengan nabi yang lainnya? Kok kenapa peringatan Nabi Muhammad kelahirannya terlalu dibesar-besarkan, terlalu diagung-agungkan? Apa bedanya Nabi Muhammad dengan nabi yang lainnya? Ada nggak yang nanya gitu? Ada gak? Gak senang dengan peringatan maulid? Ada gak? Ada gak? Namanya GAM. Tahu gak GAM? Gerakan anti maulid. Ada gak begitu? Ada gak? Ada lagi namanya GAK, gerakan anti tahlilan. Ada gak? Ada gak? Busnya pakai GAK deh, gerakan anti dangdutan. Betul gak? Ada lagi namanya GAI. Tahu gak GAI? Gerakan anti yasinan. Ada tuh. Ada gak? Ini pertanyaan begini perlu dijawab jangan? Jawab jangan? Jawab jangan? Betul? Masih semangat? Takbir. Shallu ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sedikitnya ada 3 faktor yang membedakan Nabi Muhammad dengan nabi yang lainnya. Ada berapa faktor? 3 factors. There are 3 factors. Ada 3 faktor. Pertama, faktor kelahiran. Faktor apa? Kedua, faktor nama. Faktor apa? Ketiga, faktor keberhasilan. Faktor apa? Yang pertama. Faktor kelahiran. Di dalam kitab Nihayatul Zain, nama kitabnya apa? Dijelaskan, kullu minal anbiya'i ghairu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa mauluduna min fawqi farji tahta surah wa amma nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mauludun minal khasiratil yusra tahta dului. Yang artinya semua nabi, ada berapa itu? Bu, ada berapa? How many prophets? Ada berapa nabi? Jangan bilang banyak. 25 prophets. Ada 25 nabi. Itu yang wajib kita kenal. Jumlah nabi bukan 25. Ada berapa? Jumlahnya semuanya ada 124.000 nabi. Berapa? 124.000. Semua nabi selain Nabi Muhammad, saya ulangi, semua nabi selain Nabi Muhammad dilahirkan di atas kemaluan, di bawah pusar. Saya ulangi, semua nabi dilahirkan di atas kemaluan, di bawah pusar. Wa amma nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di atas pinggang, di bawah rusuk bagian kiri. Beda tidak tempat lahirnya? Beda tidak tempat lahirnya? Jadi wajar kita kalau kita lebih mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad? Wajar tidak? Pantas tidak? Harus tidak? Takbir. Shallu ala Muhammad. Jelas gak bu? Jelas. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, lamma wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghayyabuhu an ummihi thalasa sa'at. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dibawa sama para malaikat selama 3 jam. Fasa'atan araduhu ala ahli samawat. 1 jam pertama malaikat membawanya untuk diperkenalkan kepada penghuni langit. 1 jam kedua para malaikat membawanya untuk diperkenalkan kepada penghuni bumi. Dan 1 jam ketiga para malaikat membawanya untuk diperkenalkan kepada 124.000 nabi. Kulluhum aminubi, semua beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin,
melihat bayi Nabi Muhammad, seluruh alam semesta beriman kepada Nabi Muhammad. Mulia tidak Nabi Muhammad? Agung tidak Nabi Muhammad? Sallu ala Muhammad. Setelah 3 jam dibawa sama malaikat, summa radduhu ila ummihi, kemudian dikembalikan kepada ibunya. Ketika bayi Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya, Bu, ini bumi yang kita sekarang dudukin, yang kita injak, bumi merasa bangga, bumi ingin memiliki bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata bumi? Muhammadul li anni watanuhu wa maskanhu. Muhammad itu milikku karena aku negerinya dan tempat tinggalnya. Bumi bangga tidak dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bumi bahagia tidak dengan lahirnya Nabi Muhammad. Hei, Anda yang tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, Anda keluar dari bumi. Betul tidak? Betul tidak? Usir dari bumi, betul tidak? Pergi ke sana lo, kemana lo? Kemana itu? Ke kasur. Kemana itu begitu? Bingung, aku juga bingung dari di mana. Ya enggak? Hadirin rahimakumullah, ternyata bukan bumi doang yang ingin memiliki Nabi Muhammad. Arasy Allah, singgasana Allah juga ingin memiliki bayi Nabi Muhammad. Apa kata Arasy? Muhammadul li anni maqamuhul mahmud. Muhammad itu milikku karena aku negerinya yang mulia. Arasy, singgasana Allah, ingin memiliki bayi Nabi Muhammad. Buruk Nabi Muhammad juga mengatakan, Muhammadun li anni markabuhu. Muhammad itu milikku karena aku kendaraannya. Semua bangga dengan lahirnya Nabi Muhammad. Lalu Allah katakan kepada semuanya, apa kata Allah? Muhammadun li, kata Allah, li anni habibuhu wa huwa habibi, kullama yuridu a'tihi wa kullama ashtahi. Kata Allah, Muhammad itu milikku karena aku kekasihnya dan dia kekasih aku. Apa-apa yang dia minta akan aku berikan, apa-apa yang dia inginkan akan aku kabulkan. Mulia tidak Nabi Muhammad? Agung tidak Nabi Muhammad? Sallu ala Muhammad. Anda tahu apa permintaan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad minta kepada Allah agar umatnya masuk, agar semua umatnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Beruntung tidak kita menjadi umat Nabi Muhammad? Beruntung tidak? Sallu ala Muhammad. Itu yang pertama, faktor kelahiran. Kalau selain Nabi Muhammad dilahirkan di atas kemaluan, di bawah pusar. Kalau Nabi Muhammad dilahirkan di atas pinggang, di bawah rusuk bagian kiri. Jelas tidak? Beda tidak? Beda tidak? Paham? Alhamdulillah. Yang kedua faktor apa? Nah, faktor nama. Betul. Tentunya Bapak Ibu, kalau istrinya lagi hamil tua, sudah siapin nama belum? Udah siapin nama belum, Bu? Hah? Udah dong. Kalau perempuan namanya siapa? Namanya Siti. Ya. Kalau laki-laki namanya Udin misalnya, ya Kak? Betul gak? Betul gak? Nah, ya, saya mau tanya, Allah memberikan nama kekasihnya dengan nama apa? Woi, lu jangan tidur aja lu. Hah? Allah memberikan nama kekasihnya dengan nama apa? Hah? Allah. Jawabannya begitu. Allah. Paham? Allah memberikan nama kekasih dengan nama apa, Bu? Muhammad. Nah, betul salah? Betul salah? Lu dari banyak orang jawabannya yang pada cengengesan. Betul salah? Salah. Allah memberi nama kekasihnya dengan nama Ahmad. Apa? Nama Ahmad artinya yang paling terpuji. Di waktu itu belum ada satu orang pun yang namanya Ahmad. Kalau sekarang banyak. Ahmad Patoni, ya gak? Ahmad Faruk, ya gak? Ahmad apa lagi? Ahmad Zainuddin, ya banyak, ya gak? Zaman itu nggak ada namanya Ahmad. Nama Ahmad termaktub di dalam surat As-Saff ayat 6. Surat apa? Nanti di rumah buka, ambil wudhu dulu, Al-Quran, surat As-Saff ayat 6.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Isa ibnu Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday. Wa astaghfirullahaladzim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurati mimba di ismuhu Ahmad. Anda lupa tuh ya, yang artinya dan ingatlah ketika Nabi Allah Isa binti Maryam mengatakan, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian. Paham nggak? Nabi Isa mengatakan sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian, utusan bukan anak Tuhan. Paham nggak? Paham nggak? Itu Quran. Dan aku membenarkan kitab Taurat sebelumku, dan aku membawa kabar gembira dengan kedatangan seseorang setelah aku yang bernama Ahmad. Jadi Allah memberikan nama kekasih dengan nama, siapa yang memberikan nama Ahmad? Allah Subhanahu. Apa arti Ahmad? Yang paling Anda yang namanya Ahmad, kelakuan Anda harus terpuji. Betul gak? Betul gak? Jangan bikin malu nama Ahmad, betul gak? Ada nama Ahmad tukang adu ayam. Ada kayak begitu? Kan kurang ajar, betul gak? Betul gak? Nama Anda Ahmad, harus baik kelakuannya. Ahmad itu yang terpuji. Jangan kelakuan Anda tidak terpuji, betul? Nama Ahmad bikin malu, betul gak? Betul gak? Tanggung jawab tuh Anda, betul? Nah, betul Bu, paham Bu? Paham Bu? Banyak dah, saya nggak mau ceritain lagi dah nama Ahmad dah. Ya. Lalu siapa yang memberikan nama Muhammad? Lu kok tanya dia mulu? Nggak gua setrap, salah. Hah? Siapa yang memberikan nama Muhammad? Hah? Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Apa arti Muhammad? Apa arti Muhammad? Hammada yuhammidu tahmidan fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Artinya orang yang dipuji. Artinya apa? Ketika kakeknya mendengar kelahiran cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bayi Nabi Muhammad digendong. Paham Bu? Digendong mengitari Ka'bah. Di saat itu banyak orang sambil menggendong bayi Nabi Muhammad. Kakeknya Abdul Muthalib mengatakan, ya bena Hashim, ya bena Abdul Muthalib, unzuru ila waladi Abdillah qad samaituhu Muhammadan. Yang artinya, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muthalib, lihatlah kepada anak Abdillah, aku telah menamainya Muhammad. Jelas gak? Ketika mendengar kata Muhammad, orang-orang di saat itu tercengang. Fandahishal qaum, heran, dan mengatakan, ma hadzal isim, nama apa ini wahai Abdul Muthalib? Kenapa engkau benci terhadap nama-nama keluargamu? Jadi diprotes. Ketika kakeknya memberi nama cucunya Muhammad, diprotes. Paham gak Bu? Akhirnya kakeknya mengatakan, uridu ayyakuna Muhammadan fis sama'i lillah wa fil ardi li khalqihi. Yang artinya, aku menamai cucuku Muhammad. Kenapa? Karena aku menginginkan agar anakku, agar anak ini selalu terpuji di langit Allah dan terpuji di bumi Allah oleh makhluk-makhluknya. Terbukti tidak Nabi Muhammad terpuji? Terbukti tidak? Sallu ala Muhammad. Nah, yang terakhir nih, faktor apa? Faktor apa? Ada satu penceramah lagi masalahnya. Faktor apa? Faktor keberhasilan. Betul? Pengen gak jadi orang berhasil? Mau gak Bu punya anak berhasil? Mau gak? Yakin? Yang jawab berhasil, berhasil. Mau gak? Mau gak? Bapak mau gak punya anak berhasil Pak? Mau gak Pak? Mau, betul? Kalau udah berhasil jangan seperti kacang lupa kulitnya. Paham? Paham? Gak mungkin orang tiba-tiba lahir langsung berhasil jadi presiden, gak mungkin. Betul gak? Ada prosesnya gak? Ada gak? Ada prosesnya, jangan lupain proses. Betul? Betul gak? Nah, orang bisa berhasil, ada 4 faktor yang membuat dia berhasil. Berapa? Pertama, faktor ayah.
Wah, sangat menentukan itu keberhasilan anak. Kalau bapaknya pengangguran, bapaknya nggak ada penghasilan, bapaknya duitnya dikit, hartanya dikit, anaknya lulus sekolah SMA, nilainya bagus, mau kuliah kedokteran, bapaknya nggak ada duit, kira-kira terganggu gak? Terganggu gak? Terganggu gak? Kalau bapaknya kismin terganggu gak? Tahu gak? Terganggu, betul. Nah makanya kalau sudah berhasil, don't be bad manner to your father. Ya, jangan kurang ajar sama bapak ente. Betul, betul. Udah berhasil bapaknya disuruh jagain rumah kayak sapam, dibentak. Ada nggak begitu? Ada nggak? Na'udzubillah min zalik. Bapaknya disuruh dibentak, suruh jagain rumah kayak sapam. Ya Allah, lu bisa berhasil dari air mani baba lu. Paham gak? Paham gak? Nah, jangan kurang ajar sama bapak ente. Udah tua bapak ente jangan suruh kerja. Waktunya istirahat, senengin. Insya Allah tambah berkah ente. Betul? Betul? Betul gak? Nah terus faktor ibu apa lagi? Ibu itu adalah sekolah pertama buat anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama buat anaknya. Betul? Nah kalau udah berhasil jangan kurang ajar sama ibunya. Anaknya kerja